عاشق عاشق عاشق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah mustaklim yang berbahagia, tentang kemarin tentang zikir lisan, zikir qalbun sudah kita pahami menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, yang ternyata berbeda dengan pikiran kita. Kemudian beliau juga ada menyampaikan tentang pengertian lain lagi, ada lagi yang namanya zikir an-nafs, zikrun nafsi atau an-nafs, zikir diri. Bagaimana zikir diri itu menurut beliau? Nah, dalam kitab beliau Sirrul Asrar qala Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi insyaallah fid darain. Wa amma zikrun nafsi, adapun yang disebut dengan zikir nafsi itu, zikir diri itu, ialah bahwa ia adalah zikru gairu masmu'i bil hurufi wasyauti. Zikir nafsi itu adalah zikir tanpa didengar oleh, tanpa diketahui atau didengar oleh huruf dan suara, atau tidak melazimkan pada huruf dan suara. Jadi tidak menggunakan huruf berarti lisan, huruf A, B, C, D, E atau alif, bata saja seperti kalimat Allah, Allah, Allah. Tidak ada kalimat itu yang diucap dalam huruf wasaut maupun suara kita. Jadi zikir diri itu tidak ada itu. Bal masmu bil hissi wal harakah bil batin. Tapi yang ada itu adalah adanya gerakan hisiah. Hisiah itu cuplikan roh. Jadi bukan roh tapi copyright daripada roh. Jadi hisi dan harakah yang sifatnya harakah fil batin, di dalam batin. Kalau harakah itu ada gerakan, tapi ada gerakannya, ada hisi itu ada gerakannya, ada yang di dalam diri kita. Jadi bukan di hati, bukan di ucapan, tapi bisa disebut orang kadang-kadang di kesadaran kita. Kesadaran kita mengingat Allah. Ketika Anda, mungkin aplikasi ya, ketika Anda ke pasar berjalan, Anda berniat untuk berdagang di pasar, tempat toko Anda di pasar, Anda mematok niat Anda lillahi ta'ala, mudah-mudahan aku berusaha ini diberkahi Allah, aku lakukan semua ini karena melaksanakan perintah Allah. Lalu Anda ke pasar. Selama dalam perjalanan itu Anda naik kendaraan misalnya, Anda tidak menyebut nama Allah, tapi Anda ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak menyebut Allah, tapi Anda ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semacam mengiringi tujuan Anda, mengiringi pikiran Anda, mengiringi jiwa Anda, mengiringi hati Anda. Anda ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk zikir nafs, zikir diri. Karena itu dalam kesempatan lain beliau pernah mengatakan, zikir nafsi itu contohnya juga adalah seorang yang mengarang buku-buku keagamaan. Jadi ada orang mengarang buku keagamaan, dia memikirkan tentang misalnya bidang fikih, hukum fikih itu apa, gimana caranya menulis ini, bagaimana membuat ini. Orang itu adalah zikir nafs. Orang itu zikir nafs. Sedang berzikir nafs dia melakukan itu. Atau Anda mungkin melakukan kegiatan perayaan Isra Mi'raj, lalu Anda di masjid ikut bergabung di masjid, membantu memperbaiki masjid atau menghiasi masjid ya, menghiasi masjid. Atau Anda sedang mencat masjid, bisa juga, serahlah. Saat itu Anda tidak menyebut nama Allah,
Tapi ketika Anda mencat masjid atau menghiasi masjid, ada yang mengiringi Anda bahwa Anda ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan Anda itu berzikir nafs, zikir diri. Itu yang maksudnya fil batin. Ghairu masmu, huruf wasal, tidak ada huruf, tidak ada suara. Mungkin mudah-mudahan mengerti ya. Ini memang sesuatu yang sifatnya batin ya. Kebanyakan ilmu-ilmu seperti ini memang sulit dijelaskan, dan juga para ahli ma'rifatullah kadang-kadang hanya memberi kode-kode tentang penjelasan beberapa persoalan seperti ini. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau adalah seorang ahli batinnya, ahli yang bersifat bagian dalam daripada diri manusia, beliau dapat mampu membeda-bedakan zikir itu. Mana zikir qalbun, mana zikir lisan, mana zikir nafsun. Itu sih bukan sir beda lagi nanti pengertiannya. Dalam konteks yang lain nanti kita akan jelaskan. Tapi pemaknaan dulu, karena ini pembahasan secara khusus, saya sudah memberikan sebuah pendasaran dulu pada beberapa pertemuan kita tentang makna zikir tanpa huruf dan tanpa suara. Sudah, tapi itu bersifat umum ya, diberikan keumuman. Sekarang lebih khusus lagi, ada namanya dari zikir tanpa huruf suara itu ada namanya adalah zikir nafs. Jadi zikir tanpa huruf dan suara itu banyak. Salah satu zikir tanpa huruf dan suara adalah zikir nafs, zikir diri. Ini kan hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Jadi ternyata banyak. Contoh lagi, tiba-tiba orang secara luar biasa, secara kejutan luar biasa, ketika ada jangan teman, orang baru Anda kenal, kemudian mengajak Anda berbisnis yang haram ya. Bagaimana kalau kita jual beli buaya misalnya, jual beli kodok misalnya, dalam mazhab Syafi'i haram kan? Dalam mazhab Syafi'i haram, kita jualan kodok, langsung menolak dia. Itu kan haram, udah boleh. Tanpa sadar dia itu ingat kepada Allah sebenarnya, orang yang mengatakan tidak tadi. Atau ketika Anda sedang menghayal mencari usaha apa, saya ini usaha apa nih. Ada kadang-kadang terlintas di alam misal kita, di alam pikiran kita, usaha kodok, usaha buaya, itu sudah langsung kita anyahkan. Usaha babi, sudah langsung kita anyahkan. Atau melihat di TV ada orang usaha bakecot misalnya, atau usaha apa, langsung Anda anyahkan karena tanpa sadar keimanan Anda. Jadi keimanan Anda ini yang disebut dengan keimanan yang mengiring, bisa dikatakan keimanan yang mengiringi kita, yang secara otomatis melahirkan zikir nafs kita. Itu pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amaliyah dalam kehidupan. Jadi bukan hanya zikir lisan yang dinilai Allah, bukan hanya zikir qalbun yang yang dinilai Allah, tapi zikir nafsi ini juga dihitung, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyatakan, berfirman di dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal dengan amal seberat sekecil apapun, jarah pun, maka itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah zikir nafsi yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan yang begini-begini ya, sekarang kalau begitu saya sudah ingat. Ya belum tentu. Kalau begitu belum tentu. Perhatikan ini. Dan sekarang membuktikan wujudnya ingat kepada Allah itu ialah ketika Anda berhadapan dengan yang haram. Itu salah satu untuk alamat itu. Ada sesuatu Anda tidak di hati, tidak di pikiran, tapi ada kejiwaan Anda ingat dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan zikir nafsi ini atau zikir diri ini. Sekarang bisakah zikir nafsi ini hilang pada pikiran? Bisa. Ketika Anda mulai membiasakan diri, misalnya Anda tidak sholat lagi. Anda tidak sholat lagi 5 waktu, atau Anda kadang-kadang sholat 5 waktu, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sebagian sholat saja Anda melakukannya. Nah, itu nanti akan hilang zikir nafsi itu dalam diri Anda, akan hilang. Atau melekatnya itu menjadi sudah tidak melekat lagi. Karena dia tidak lagi sifatnya
perekat yang kuat lagi. Tapi kalau Anda sholat 5 waktu, Anda mengaji Al-Quran, Anda sering berzikir lisan, yaitu zikir ucapan dan hati, kemudian tanpa hati melupakan ya, kemudian zikir kolbun yang Anda bisa ada guratan tentang jamal dan kebesaran Allah, Anda lazimkan, otomatis zikir nafsi ini makin kuat dia, melekat dia. Jadi meskipun Anda lupa dengan keadaan, Anda tetap bagian itu tadi itu, bagian yang ada pada diri Anda, hisi Anda, atau yang disebut dengan harakah tanpa huruf dan suara itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Jadi itu hebatnya. Jadi sebuah tanaman itu kalau kita tanam dia berbuah, nah buahnya itu Anda dapat rasakan, nikmatkan. Makanya tidak heran ketika ada orang menangis, berdoa kepada Allah, atau sedang dia beribadah menangis, dia ingat kepada Allah menangis, dia tercurai air matanya menangis dia. Apa kata Nabi? Wazalika halawatul iman. Itulah yang tilka halawatul iman. Itulah yang disebut kata Nabi halawatul iman. Itulah yang disebut dengan kemanisan iman. Jadi buah, semacam buah dari keimanan. Subhanallah, luar biasa. Sehingga Anda pernah melihat mungkin ada orang meninggal dunia, orang mati syahid, mana sempat dia mengucap nama Allah, la ilaha illallah, ketika ditembak, ketika dibunuh, ketika dia berkelahi, berperang, kemudian dia terbunuh. Tapi waktu terbunuh itu, mulutnya tersenyum. Kenapa? Karena dia saat itu, saat kematian itu dia melakukan zikir yang disebut dengan zikir nafs atau zikir dirinya. Subhanallah. Makanya dia tersenyum. Itulah zikir nafs. Senyum itulah zikir nafs. Kalau Anda melihat kecelakaan biasanya, atau Anda kecelakaan mukanya biasanya mukanya gelisah kan, apalagi sampai kematian ya. Logikanya kan begitu, apalagi ditabrak orang itu, jiwanya menandakan gelisah kan. Kalau tidak, malah tersenyum dia. Itu zikir nafs, dan itu yang mengiringi kita di akhirat kelak, mengiringi kita sampai menjadi masuk ke alam ruh nanti. Mudah-mudahan itu memiliki sebuah korelasi hubungan kita dengan keadaan kehidupan kita sehari-hari, dan bisalah kita memperhatikan diri kita. Memperhatikannya apa? Kita selalu ingat kepada Allah atau tidak. Jikalau zikir nafsi ini kurang pada diri kita, kita mendetek sendiri, kita itu merasakannya, ingat kepada Allah atau tidak. Apa yang banyak kita konsentrasikan, kita pikirkan dalam kehidupan ini. Nah, makanya kehidupan duniawi itu menggoda. Nah, godaan itu, kenapa godaan demi godaan? Kita lalai, akhirnya asik dengan godaan itu, mengakibatkan kita tidak bisa lagi zikir nafsi. Misalnya dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Nah, bagaimana itu? Nanti buka-buka ada Al-Quran di rumah. Nah, lihat itu bagaimana alhaakumut takasur, orang yang asik dengan harta yang akhirnya lalai, akhirnya masuk kubur. Nah, zikir nafsinya tidak ada lagi itu. Karena tergoda, dia sudah terasik dengan keasikan duniawi itu, tergoda dengan kedua duniawi itu, mengakibatkan dia lupa. Seperti kita punya handphone baru, asik dengan handphone baru, karena handphone baru itu memberikan strategi kehebatannya. Nah, kehebatan handphone itu lebih hebat daripada handphone kita yang dulu, yang jadul sudah. Lalu kita asik main handphone, otak-atik mengetahui ini. Asik beberapa kali begitu kita ulang, maka zikir nafsi yang pada diri kita yang sebenarnya yang sudah ada tadi bisa hilang dia, menjadi hilang. Yang ada itu adalah zikir handphone. Bukan lagi kepada Allah, adalah zikir yang terjadi adalah nanti berganti menjadi zikir handphone. Nah, itulah kebiasaan manusia, sehingga kenapa jadi orang bisa fi akhiri hayatnya mengucap la ilaha illallah. Kenapa seseorang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya secara ajaib? Nah, inilah Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab. Karena dia memiliki zikir nafsi sudah. Jadi kalau orang sudah memiliki zikir nafsi, insya Allah fi akhiri hayatnya dia mengucap kalimat talqin la ilaha illallah. Mudah-mudahan juga berlaku sebagaimana dimaksud oleh Nabi SAW. Man
kalam man akhiru kalamihi la ilaha illallah daqalal jannah. Barang siapa yang akhir daripada hidupnya menyebut kalimat la ilaha illallah daqalal jannah. Berarti nafsnya ialah yang menimbulkan dia mengucap kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa ملأ الأكوان